Halo, nama saya Adi Septa Bangun dengan NPM 200920008. Pada video kali ini, saya akan membahas materi memahami penamaan dari mata kuliah semantik yang diampu oleh Bapak Immanuel Selitonga, SPD, MPD. Dalam materi memahami penamaan, terbagi menjadi 9 subjudul. Yang pertama, peniruan bunyi, penyebutan bagian, penyebutan sifat khas, penemu dan pembuat, tempat asal, bahan, keserupaan, pemendekan, dan penamaan baru. Yang pertama, peniruan bunyi. Dalam bahasa Indonesia, ada sejumlah kata yang terbentuk sebagai hasil peniruan bunyi. Maksudnya, nama-nama benda atau hal tersebut dibentuk berdasarkan bunyi dari benda tersebut atau suara yang ditimbulkan oleh benda tersebut. Contohnya, meong, nama untuk kucing, guk-guk, nama untuk anjing. Menurut bahasa kanak-kanak adalah karena bunyinya begitu. Kata-kata yang dibentuk berdasarkan tiruan bunyi ini disebut kata peniru bunyi atau onomatope. Yang kedua, penyebutan bagian. Dalam bidang kesastraan ada istilah pars pro toto, yaitu gaya bahasa yang menyebutkan bagian dari suatu benda atau hal, padahal yang dimaksud adalah keseluruhannya. Misalnya, kata kepala pada kalimat setiap kepala menerima bantuan Rp1.000, bukan dalam arti kepala itu saja, melainkan seluruh orangnya sebagai satu kesatuan. Penamaan sesuatu benda atau konsep berdasarkan bagian benda itu biasanya berdasarkan ciri yang khas atau yang menonjol dari benda itu dan yang sudah diketahui umum. Misalnya, pada tahun 60-an, kalau ada orang mengatakan ingin membeli rumah tetapi tidak ada sudirmannya, maka dengan kata lain, sudirman yang dimaksud adalah uang, karena pada waktu itu uang bergambar almarhum Jenderal Sudirman. Sekarang mungkin dikatakan orang tidak ada Soekarno-Hattanya, sebab uang kertas sekarang bergambar Soekarno-Hatta dalam lembar Rp100.000. Kebalikan dari pars pro toto adalah gaya retorika yang disebut totem pro parte, yaitu menyebut keseluruhan untuk sebagian. Misalnya, kalau dikatakan Indonesia memenangkan medali perak di Olimpiade, yang dimaksud hanyalah 3 orang atlet panahan putra. Begitu juga kalau dikatakan semua perguruan tinggi ikut dalam lomba baca puisi, padahal yang dimaksud hanyalah peserta-peserta lomba dari perguruan tinggi tersebut. Yang ketiga, penyebutan sifat khas. Hampir sama dengan pars pro toto, penamaan sesuatu benda berdasarkan sifat khas yang ada pada benda itu. Di sini terjadi perkembangan, yaitu berupa ciri makna yang disebut dengan kata sifat itu mendesak kata bendanya karena sifatnya yang amat menonjol itu, sehingga akhirnya kata sifat itulah yang menjadi nama bendanya. Contohnya, orang yang kikir lazim disebut si kikir atau si bakil, anak yang tidak dapat tumbuh menjadi besar. Tetap saja kecil disebut si kerdil, yang kulitnya hitam disebut si hitam, dan yang kepalanya botak disebut si botak. Yang keempat, penemu dan pembuat. Banyak nama benda dalam kosakata bahasa Indonesia yang dibuat berdasarkan nama penemunya, nama pabrik pembuatannya, atau nama dalam peristiwa sejarah. Nama-nama benda yang demikian disebut dengan istilah apelafia. Contohnya, mujahir atau mujair, yaitu sejenis ikan air tawar yang mula-mula ditemukan dan diternakkan oleh seorang yang bernama Mujair di Kediri, Jawa Timur. Volt, nama satuan kekuatan aliran listrik yang diturunkan dari nama penciptanya, yaitu volta. Yang kelima, tempat asal. Sejumlah nama benda dapat ditelusuri berasal dari nama tempat asal tersebut. Contohnya, kata magnet
berasal dari nama tempat Magnesia. Kata kenari yaitu nama jenis burung, berasal dari Pulau Kenari di Afrika. Keenam, bahan, yaitu sejumlah benda yang namanya diambil dari nama pokok benda itu. Contohnya, karung yang dibuat dari goni, yaitu jenis tumbuh-tumbuhan yang dalam bahasa Latinnya Corchorus capsularis, disebut juga goni atau guni. Jadi, kalau dikatakan membeli beras 2 goni, maksudnya membeli beras 2 karung. Ketujuh, kesurupaan. Dalam praktik berbahasa, banyak kata yang digunakan secara metaforis. Artinya, kata itu digunakan dalam suatu ujaran yang maknanya dipersamakan atau diperbandingkan dengan makna leksikal dari kata itu. Misalnya, kata kaki ada frase kaki meja, kaki gunung, kaki kursi. Di sini, kata kaki mempunyai kesamaan makna dengan salah satu ciri makna dari kata kaki itu, yaitu alat penopang berdirinya tubuh pada frase kaki meja dan kaki kursi, dan ciri terletak pada bagian bawah pada frase kaki gunung. Kedelapan, pemendekan. Dalam perkembangan bahasa terakhir ini, banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia yang terbentuk sebagai hasil penggabungan unsur-unsur huruf awal atau suku kata dari beberapa kata yang digabungkan menjadi satu. Kata-kata yang terbentuk sebagai hasil penyingkatan ini lazim disebut akronim. Kata-kata yang berubah akronim ini dapat hampir semua bidang kegiatan. Contohnya, KONI yang berasal dari kata Komite Olahraga Nasional Indonesia, dan TNI yang berasal dari kata Tentara Nasional Indonesia. Dan yang terakhir, kesembilan, penamaan baru. Penamaan baru ialah kata atau istilah baru yang dibentuk untuk menggantikan kata atau istilah yang sudah ada, diganti dengan kata-kata baru atau sebutan baru. Ini terjadi karena kata-kata lama dianggap kurang tepat, tidak rasional, kurang ilmiah, dan kurang halus. Contohnya, kata turisme menjadi pariwisata, kata piknik menjadi dharma wisata, dan kata onderdil menjadi suku cadang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dari materi memahami penamaan. Terima kasih.